sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramayana Sipayung dengan NIM 201203050 Prodi PGSD semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran PKN SD kelas rendah. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah jelaskan perbedaan dari masing-masing komponen ini. Yang pertama itu komponen citizen atau civic, dan yang kedua itu komponen citizenship atau civic. Yang ketiga itu komponen citizenship education atau civic education. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut. Nah, komponen yang pertama yaitu komponen citizen atau civic. Komponen citizen ini merupakan warga negara yang ilmu kewarganegaraan yang membicarakan manusia dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi dan individu-individu dengan negara. Nah, komponen yang kedua itu citizenship atau civic. Nah, komponen ini merupakan suatu status hukum dari suatu negara yang memberikan keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban tertentu kepada individu. Nah, komponen yang ketiga itu civic education atau civic education bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang demokrasi untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Nah, dari penjelasan tadi, berikut ada gambar diagram lingkaran mengenai komponen-komponen tersebut. Nah, pembahasan yang kedua adalah apa, mengapa, dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk diberikan di sekolah dasar sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran yang memperluaskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini juga bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara kreatif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Nah, yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu PKN disebut sebagai pendidikan moral yang memiliki misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai-nilai. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut memiliki arti yang dimana seseorang akan melalui sesuatu proses mengenal, mengerti, menghayati, mengamalkan, dan memiliki kesadaran diri terhadap pengembangan nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan PKN. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu di sini gambarkan secara umum karakteristik pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran di SD lainnya.
Nah, kemudian bagaimana keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan dengan mata pelajaran yang lainnya? Di sini saya akan menjelaskannya. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam insan sosial politik yang terorganisasi dengan tujuan agar manusia Indonesia tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk sadar dan patuh terhadap hukum, cinta bangsa, dan tanah air. Nah, keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan IPS adalah menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan pendidikan IPS. Berikut gambar umum karakteristik pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran di SD lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sebutkan kelemahan dan kekuatan implementasi konsep dan pembelajaran yang terpadu. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, adapun kekuatan dari implementasi konsep dan pembelajaran yang terpadu yaitu yang pertama, dengan menggabungkan berbagai bidang kajian yang akan terjadi penghematan waktu karena beberapa kajian dapat dibelajarkan sekaligus. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep. Nah, yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, menyajikan penerapan atau aplikasi tentang dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, adapun kelemahan dari implementasi konsep dan pembelajaran yang terpadu yaitu yang pertama ada aspek guru, yang kedua ada aspek peserta didik, yang ketiga ada aspek sarana dan prasarana, yang keempat ada aspek kurikulum, yang kelima ada aspek penilaian, dan keenam ada aspek suasana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari kata-kata penjelasan saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.